Sabtu 16 April 1955. Malam itu hujan sangat deras. Sudah berjam-jam hujan belum reda juga. Di tengah hujan deras tersebut, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Suara gemuruh itu sangat keras dan membuat warga beberapa dusun ketakutan dan bertanya-tanya. Tapi karena hujan malam itu sangat deras dan kondisi gelap gulita, tidak ada warga yang keluar rumah untuk mencari tahu sumber suara gemuruh itu. Keesokan harinya, setelah hujan reda, warga di sekitar perbukitan Dieng dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang tidak biasa. Dusun Legetang, salah satu dusun di daerah pegunungan Dieng atau perbukitan Dieng, terkena azab dari Tuhan dan dimusnahkan dalam satu malam. Kenapa dusun Legetang dianggap terkena azab dari Tuhan? Dan bagaimana cerita peristiwa saat itu? Simak video ini sampai selesai, karena di video ini akan terjawab misteri musnahnya dusun Legetang, lengkap dengan cerita dari beberapa orang saksi mata peristiwa itu. Oke, kembali lagi di video horor misteri channel Hororholics. Masih bersama saya Arfi, pengelola dan narator channel ini. Kita mulai saja ceritanya. Daratan tinggi atau pegunungan Dieng adalah daerah yang sangat terkenal keindahan alamnya dan juga daerah penghasil sayur-sayur dan buah-buahan. Ada beberapa lokasi wisata yang indah di daerah Dieng ini. Anda bisa cek hal itu di Google. Di balik keindahan alam Dieng, tersimpan sebuah cerita kelam dan misterius yang terjadi di masa lalu. Cerita kelam dan misterius itu adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1955. Cerita ini mengenai dusun Legetang, yang oleh banyak orang dianggap mirip dengan cerita kota Sodom dan Gomora. Apa itu kota Sodom dan Gomora? Coba tanya ke Google. Jangan males-malesan. Kita kembali ke cerita dusun Legetang. Dusun Legetang terletak di desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara, di daerah perbukitan Dieng. Seperti dusun-dusun lain di daerah Dieng, dusun Legetang merupakan daerah yang subur dan makmur. Kebanyakan warga dusun Legetang berprofesi sebagai petani, dan mereka cukup sukses sebagai petani wortel, petani kobis, petani kentang, petani bayam, kangkung, dan lain-lain. Namun sayangnya dalam keseharian, mereka sangat suka bermaksiat. Di dusun Legetang sangat banyak praktek prostitusi dan perjudian. Para lelaki di dusun Legetang juga sangat suka melakukan pesta minum-minuman keras. Kasus perselingkuhan di antara warga juga banyak terjadi. Bahkan di sana sangat wajar terjadi hubungan gelap antara ibu dengan anaknya, bapak dengan anaknya, mertua dengan menantunya, dan perselingkuhan antar tetangga. Kasus kriminal di dusun Legetang juga sangat tinggi. Sangat miris. Di satu sisi, dusun Legetang adalah daerah yang subur, pertaniannya maju dan petaninya kaya-kaya. Tapi di sisi lain, subur juga kemaksiatan dan kriminalitas di sana. Saat tahun 50-an di daerah perbukitan Dieng, tidak hanya dusun Legetang yang terkenal dengan kemaksiatan dan kriminalitas. Beberapa dusun lain juga mirip-mirip. Tapi memang, yang paling parah ya di dusun Legetang ini. Hingga suatu hari terjadilah bencana yang mengejutkan itu. Sabtu 16 April 1955. Malam itu hujan sangat deras dan berjam-jam hujan belum reda juga. Di tengah hujan deras tersebut tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Suara gemuruh itu sangat keras dan membuat warga beberapa dusun ketakutan. Tapi mereka juga penasaran dan bertanya-tanya. Tapi karena hujan malam itu sangat deras dan kondisi gelap gulita, tidak ada warga yang berani keluar untuk mencari tahu sumber suara gemuruh itu.
Keesokan harinya, setelah hujan reda, warga di sekitar perbukitan Dieng dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang tidak biasa. Pagi harinya masyarakat dari dusun-dusun di sekitar Dusun Legetang penasaran dengan suara yang amat keras pada malam harinya, dan mereka lalu keluar rumah dan ingin memeriksa bunyi apa yang semalam mereka dengar. Mereka sangat kaget ketika di kejauhan terlihat puncak gunung Pengamun-Amun sudah terbelah. Dan longsoran yang runtuh dari gunung Pengamun-Amun tersebut sudah menimbun seluruh Dusun Legetang. Dusun Legetang bukan saja tertimbun tanah, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit yang baru. Evakuasi atau penyelamatan lalu dilakukan oleh para warga dusun sekitar. Namun bencana tersebut sudah mengubur hidup-hidup hampir semua warga Dusun Legetang, yang pada malam saat kejadian sedang tertidur pulas di rumah masing-masing, karena hujan juga sangat deras dan sangat lama. Dari bencana tersebut hanya tersisa 2 orang warga Dusun Legetang yang berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup. Sementara ratusan orang lainnya terkubur hidup-hidup bersama rumahnya dan meninggal dunia di saat itu juga. 2 orang warga Dusun Legetang yang selamat hanya perempuan. Berikut ini cerita dari beberapa saksi mata saat kejadian itu. Cerita pertama dari Thoyib, usianya 11 tahun saat kejadian tahun 1955. Suara gemuruh longsorannya terdengar dari rumah saya yang jaraknya beberapa kilometer. Tapi kondisi malam itu hujan deras, gelap dan jalanan licin. Jadi tidak ada warga di dusun kami yang berani mencari tahu. Baru keesokan paginya kami terkejut melihat Dusun Legetang sudah berubah menjadi bukit yang baru. Cerita kedua dari Sukaryo, usianya 15 tahun saat kejadian. Hanya tersisa 2 orang warga Legetang yang masih hidup. Sisanya sudah terkubur hidup-hidup di sana. Cerita ketiga dari Suhuri, usianya 12 tahun saat kejadian tahun 1955. Longsoran tanah dari gunung Pengamun-Amun itu seolah-olah seperti terbang melompati beberapa dusun lain, dan jatuhnya tepat hanya di Dusun Legetang saja. Sangat misterius dan ajaib. Cerita keempat dari Supri, usianya 14 tahun saat kejadian tahun 1955. Di antara Dusun Legetang dan Gunung Pengamun-Amun, di bawahnya ada sungai dan jurang, tapi tidak terkena longsoran. Jadi potongan gunung itu seolah-olah seperti terbang melompati sungai dan jurang, lalu menimpa Dusun Legetang. Dalam bencana musnahnya Dusun Legetang dalam satu malam, secara total ada 351 orang meninggal dunia, dan hanya menyisakan 2 orang perempuan yang selamat dari bencana tersebut. Peristiwa bencana yang menimpa Dusun Legetang ini lalu dituliskan dalam sebuah tugu monumen yang dibangun di sana untuk penanda bahwa pada tahun 1955 pernah terjadi bencana yang sangat dahsyat dan misterius pada Dusun Legetang. Pelajaran dari cerita ini, hidup adalah pilihan. Kita akan menjadi orang baik atau orang yang tidak baik, itu adalah pilihan kita sendiri. Tapi kita harus ingat bahwa kita tidak punya kekuatan apapun kalau dibandingkan kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, dalam hitungan jam, bisa memusnahkan satu dusun, seperti yang terjadi pada Dusun Legetang di tahun 1955. Jadi, Anda akan memilih menjadi orang baik atau orang yang tidak baik. Silahkan Anda sendiri yang menentukan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Simak terus video-video dari kami dan subscribe channel Hororholics ini. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya Anda dapat notifikasi mengenai video-video terbaru dari kami. Tetap sehat
Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam dari saya Arfi, dari channel Horrorholics. Matur nuwun.